Bab 1828. Tidak tahu malu. 1. Satu pedang. Satu pedang langsung mengakhiri pertempuran. Saat ini, semua orang di sekeliling telah membatu. Ini adalah hal yang tidak diduga semua orang. Meskipun Matthias hanya alam ilusi, tetapi dia adalah orang yang memiliki kemampuan membunuh master alam menaiki langit. Dan pada saat ini, dia bahkan tidak bisa menangani satu pedang melee. Di tempat, semua orang sedang menatap melee, seolah menatap seekor monster. Saat ini, melee tiba-tiba berhenti, dia menoleh dan menatap Henrico di ketidakjauhan, tersenyum dan berkata, "Kepala keluarga Yuan, jangan lupa mata air keabadian tingkat suci kalian." Henrico menatap melee dan tidak berbicara. Saat ini dia juga terkejut. Dia mengetahui dengan jelas kemampuan Matthias. Dia tidak menyangka, Matthias bahkan tidak dapat menangani satu pedang melee. Seberapa menakutkan kultivator pedang muda ini. Di kejauhan, Matthias saat ini juga sedikit bingung. Tadi saat dia baru mulai menyerang, sebenarnya tidak langsung mengerahkan seluruh tenaganya, karena dia ingin menguji situasi melee yang sebenarnya. Namun yang tidak dia sangka adalah, melee langsung menjatuhkannya hanya dengan satu pedang. Dia juga bingung. Karena dia tidak tahu bahwa ini adalah satu pedang melee yang paling kuat, dan itu hanya satu pedang santai dari melee. Seperti terpikirkan sesuatu, Matthias menoleh dan menatap Henrico. Dia tersenyum kecut, "Ketua klan, aku telah kalah." Sambil berbicara, jiwanya langsung terbakar. Memberikan nyawa sebagai gantinya. Dia mengetahui dengan jelas pentingnya seutas mata air keabadian tingkat suci bagi klan Yuan. Jangankan satu nyawanya, bahkan 10 nyawa tidak akan cukup untuk membayarnya. Melihat Matthias membakar jiwanya, saat ini, Ronaldo tiba-tiba muncul di depannya, kemudian menamparkan pundaknya. Boom! Jiwa Matthias langsung kembali normal. Ronaldo menatap Matthias. Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa, mengapa harus terlalu peduli? Matthias menggelengkan kepala dan tersenyum kecut, mata air keabadian tingkat suci. Ronaldo terus menatap Matthias. "Kamu lebih berharga daripada mata air keabadian. Jangankan seutas mata air keabadian, bahkan 10 mata air keabadian tidak seberharga dirimu." Mendengar hal ini, Matthias tercengang. Saat ini, Henrico tiba-tiba berkata, "Apa yang dikatakan Ronaldo benar, bahkan 10 mata air keabadian tidak seberharga dirimu. Mengenai kemenangan dan kekalahan, kami keluarga Yuan mampu untuk menang, tetapi kami juga mampu untuk kalah. Selain itu, bukan hal yang buruk bagimu untuk kalah hari ini. Apakah kamu mengerti yang kumaksud?" Matthias mengangguk, "Aku mengerti. Kalah bukanlah hal yang buruk." Dirinya saat ini, seperti gelas penuh air yang tiba-tiba dikosongkan. Semua kepercayaan diri dan kebanggaan yang pernah dia miliki, semuanya telah lenyap pada saat ini. Dan ini bukan hal yang buruk. Matthias yang sekarang, setara dengan mendapatkan kembali kehidupan baru. Seorang master sejati tidak takut gagal, semakin dia gagal, dia akan menjadi semakin kuat. Tepat pada saat ini, Ronaldo tiba-tiba menatap melee di kejauhan, "Saudara Ye." Melee menghentikan langkah. Dia berbalik dan menatap Ronaldo, tersenyum dan berkata, "Apakah tidak mengakui kekalahan?" Ronaldo menatap melee, mengakui. "Keluarga Yuan kami mampu untuk kalah. Namun, aku ingin menantang saudara Ye lagi." Melee tersenyum dan berkata, "Dua mata air keabadian. Dua mata air keabadian." Mendengar kata-kata ini, semua orang di tempat terkejut. Bocah ini bahkan tidak melepaskan dua mata air keabadian keluarga Yuan yang tersisa. Dan wajah Henrico serta yang lainnya langsung menjadi muram.
Ronaldo juga tidak menyangka bahwa Mile akan bermain sebesar ini. Begitu percaya diri. Ronaldo hendak berbicara, tepat pada saat ini, Ezra yang di samping tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Mengapa tidak membiarkan aku bermain dengan saudara Y?" Di tempat kejadian, semua orang menatap Ezra. Ezra menatap Mile dan tersenyum, bertaruh dua mata air keabadian. Mile tersenyum dan berkata, "Boleh." Ezra tersenyum, kemudian berbalik dan berjalan ke depan Henrico. Tangan kanannya tiba-tiba menarik bahu kanan Henrico, tidak mengatakan apapun, tetapi pupil Henrico langsung menyusut, muncul tatapan ketidakpercayaan, tetapi segera menghilang. Setelah itu, Henrico berbalik dan menatap Mile. "Keluarga Yuan, kami bersedia bertaruh." Bersedia bertaruh. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang klan Y di kejauhan menjadi masam. Ezra menatap Mile, tersenyum dan berkata, "Teknik pedang Tuan Muda Y tadi memang luar biasa, aku masih ingin melihatnya." Mile tertawa terbahak-bahak, dia menoleh dan menatap Jackson yang sedikit khawatir, tersenyum dan berkata, "Senior Jackson, tenanglah, tidak akan kalah." Jackson tersenyum dan berkata, "Aku mempercayai Tuan Muda." Mile menatap Ezra, tersenyum dan berkata, "Ayo mulai." Ezra mengangguk, tangan kanannya perlahan mengepal. Dalam sekejap, langit dan bumi di tempat kejadian langsung menjadi ilusi. Dan Mile memegang pedang dalam tangannya, matanya penuh dengan jiwa pertarungan. Sebenarnya, saat ini dia sangat ingin berkelahi. Sangat ingin berkelahi. Namun, dia bukan ingin bertarung dengan alam menaiki langit. Sebelumnya dia telah mampu menghabisi alam menaiki langit dalam hitungan detik. Dia ingin bertarung dengan alam absolut. Alam absolut yang tidak mengalah. Dia tidak memiliki tekanan dalam menghadapi master alam absolut biasa. Hanya saja master alam absolut yang tidak mengalah yang akan menarik untuk dilawan. Dan dia tidak meremehkan Ezra yang ada di hadapan ini, karena dia punya nyali untuk menantangnya setelah melihat tebasan pedangnya. Untuk memainkan permainan sebesar ini, kekuatannya pasti tidak lemah. Tentu saja, dia juga tidak akan takut. Siapa yang pernah dirinya, Mile takuti di generasi muda? Lakukan saja. Mile tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, berjalan menuju Ezra dengan pedang di tangan. Dalam sekejap, momentum pedang yang tak tertandingi menyapu sekeliling. Boom! Dalam sekejap, ruang hampa di sekeliling langsung bergejolak bagaikan air mendidih. Melihat situasi ini, wajah semua orang di tempat berubah. Momentum pedang yang sangat kuat. Bukan hanya itu, momentum pedang Mile ini juga memiliki rasa yang berbeda. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Inti dari jurus satu pedang menentukan hidup dan mati milik Lydia sebenarnya adalah sebuah momentum. Dengan satu pedangku, pasti akan menentukan hidup dan mati. Momentum membunuh. Bersambung. Bab 1829. Tidak tahu malu. 2. Ini adalah momentum pedang Lydia yang unik. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, momentum membunuh. Dan Mile saat ini sedang menatap Ezra. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, satu pedang untuk membunuh. Hanya satu pedang, tidak lebih. Semakin Mile percaya diri, semakin kuat pula momentum pedang. Pada saat ini, banyak master alam menaiki langit langsung tidak dapat menahan momentum pedang ini, mundur satu persatu, bahkan beberapa master alam absolut juga mengalami kesulitan. Namun, momentum pedang ini semakin kuat. Pada saat ini, wajah Henrico di kejauhan menjadi masam. Di kejauhan, Ezra saat ini seperti perahu datar yang dikelilingi oleh badai di tengah laut, karena momentum membunuh Mile ditujukan padanya. Wajah Ezra saat ini tidak lagi setenang sebelumnya,
ada keseriusan di matanya. Saat ini, langkah Mile tiba-tiba dipercepat. Dalam sekejap, momentum pedang tiba-tiba melonjak kembali ke dalam dirinya. Sementara pedang di tangannya tiba-tiba bergetar hebat, suara pedang terdengar melesat ke langit, langsung ke awan. Tepat saat Mile hendak menebaskan pedangnya, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan Mile. Orang yang menebas itu adalah ketua klan Xiao, Colin. Colin tersenyum dan berkata, "Teman kecil, bisakah kita menunda kompetisi hari ini?" Mile tertawa terbahak-bahak, "Boleh. Namun, aku tidak bisa menunda pedang ini." Setelah suara itu terdengar, dia menghunus pedangnya dengan tajam dan menebas. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Hanya jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, tanpa jurus tarik pedang. Saat pedang ini dikeluarkan, wajah Colin berubah drastis. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Jadi dia hanya bisa bertarung dengan keras. Dia langsung melontarkan pukulan. Bum-dum. Sebuah cahaya pedang tiba-tiba meletus di depan mereka berdua, dan dalam sekejap, Colin langsung terlempar keluar oleh tebasan ini. Penerbangan ini berjarak tepat ribuan kaki jauhnya, dan begitu dia berhenti, seluruh lengan kanannya menghilang. Bukan hanya itu, tubuh fisiknya juga menjadi ilusi dalam sekejap. Tubuh fisik akan hancur. Melihat situasi ini, hati orang-orang di tempat merasa ngeri. Ini adalah Victor, salah satu dari 3 super master dunia klan Yuan. Mata Henrico juga penuh ketidakpercayaan. Kekuatan pedang Mile sungguh di luar dugaannya. Bukan hanya Henrico, Jackson dan yang lainnya yang berada di samping juga sangat terkejut. Satu pedang Mile barusan benar-benar sangat menakutkan. Ini adalah pedang dari seorang pemuda berusia 20 tahun. Dan orang yang paling terkejut adalah Victor. Tubuh fisiknya tidak hilang, karena dia secara paksa menggunakan metode rahasia untuk menyelamatkannya, tetapi dia juga terluka parah. Pedang tadi hampir memusnahkan jiwa spiritualnya. Meskipun kesadarannya bisa bertahan hidup, tetapi jika jiwa spiritual musnah, akan sangat berbahaya baginya. Alasan dia keluar untuk menghentikan Mile, terutama untuk situasi keseluruhan. Dalam pertempuran ini, baik Mile ataupun Ezra yang menang, dunia klan Yuan akan berakhir. Apa alasan persatuan semua orang sekarang? Itu karena melawan klan siluman monster. Dan mengapa melawan klan siluman monster? Itu adalah untuk melindungi mata air keabadian. Baik klan Yuan maupun klan Ye kalah, maka aliansi ini akan gagal dan tidak dapat dikelola. Tanpa mata air keabadian, apa yang perlu dipertahankan? Dan bahkan jika kalah, pihak lain mungkin tidak akan benar-benar menyerahkan mata air keabadian. Saat itu, semua akan memiliki konflik dan akan tetap berakhir. Oleh karena itu, dia harus menghentikan Mile. Namun, dia benar-benar tidak menyangka kekuatan pedang Mile begitu kuat, hampir langsung memusnahkannya. Ini sangat menakutkan. Saat ini, Mile mengedipkan mata. "Senior, kamu tidak apa-apa, bukan?" Victor melirik Mile. "Teman kecil, telah meremehkanmu." Telah meremehkan. Semua orang di tempat menatap Mile, bukan hanya Victor, mereka semua telah meremehkan Mile. Tidak benar, ada seseorang yang tidak meremehkan. Itu adalah Christy. Christy percaya pada Mile sejak awal. Tadi dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Mile. Dia malah berharap Mile tidak akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia takut Mile akan menghancurkan tembok besar Tianshan ini jika mengerahkan seluruh kekuatannya. Untungnya, Mile tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Seolah terpikirkan sesuatu, Christy tiba-tiba menatap Mile dan bertanya, "Tuan Muda Ye, berapa banyak kekuatan yang kamu kerahkan tadi?" Mile tersenyum dan berkata, 50%. 50%.
Mendengar hal ini, semua orang di tempat kejadian membatu. Victor menatap Mile, ekspresinya sangat luar biasa. 50%. Bocah ini hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Jika dia menggunakan 100% dari kekuatannya, apakah dirinya masih bernyawa? Victor tiba-tiba merasa sedikit takut. Mile menyimpan pedangnya, berbalik dan pergi. Tepat pada saat ini, Ezra yang sebelumnya tidak bersuara, tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, apa nama teknik pedang yang barusan kamu gunakan?" Mile menghentikan langkahnya, dia berbalik dan menatap Ezra, tersenyum dan berkata, "Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati." Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Ezra berkata dengan lembut, jurus satu pedang menentukan hidup dan mati yang hebat ternyata memiliki teknik pedang yang begitu menakutkan. Mile tersenyum dan berkata, "Aku yang menciptakannya sendiri, tidak buruk, bukan?" Diciptakan sendiri. Ekspresi Ezra membeku. Saat ini, menara kecil di dalam tubuh Mile tidak bisa menahan diri dan tiba-tiba berkata, "Majikan muda, bukankah teknik pedang ini milik kakak Destiny?" Mile berkata dalam benaknya, "Bukankah milik Lydia adalah milikku? Apakah ada perbedaan antara apa yang dia ciptakan dan apa yang aku ciptakan? Apakah ada perbedaan?" Setelah menara kecil terdiam sejenak, dia berkata, "Majikan muda, jika kamu begitu tidak tahu malu, maka tidak ada yang bisa kukatakan." Mile bersambung.